subuh ya. Pahalanya besar. Besar karena godaannya juga besar. Ngantuk ya, apalagi mau pikirannya banyak ya. Maka godaannya pahalanya insya Allah akan juga lebih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah Nurul Ikhlas rahimakumullah. Ya. Ini katanya harus pantun kata Pak Rosid. Ya. Pergi ke Keramat Jati membeli semangka. Pagi ini kita mengaji, insya Allah mendapat berkah. Amin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas rahimahullah beserta jajarannya, ada Pak Rosid, Pak Man, sehat Pak Man, memberikan kesehatan juga yang lain ya. Jajarannya semoga ini menjadi jalan kebaikan, jalan dakwah, jalan pahala bagi kita sekalian yang duduk di tempat ini ya, yang menjadi sebab kita duduk di tempat ini, insya Allah semuanya akan diberikan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Nurul Ikhlas rahimahullah. Pada pagi hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah ya. Sebelumnya kita sholat qobliyah subuh. Sekarang kita sedang iktikaf di masjid untuk mengikuti taklim sambil menunggu waktu subuh yang insya Allah ya, waktu hari ini pagi ini adalah waktu yang baik di antara waktu-waktu yang lain. Mustajab doa, di mana habis subuh ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah katakan berzikirlah kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Petang itu sore ya. Dan di waktu pagi itu pada sholat subuh. Ya, makanya insya Allah nih Masjid Jamaah Nurul Ikhlas ini insya Allah jamaahnya semuanya ini ahli ibadah semua, amin. Ya Rabbal kelihatan kalau ahli ibadah wajah-wajahnya cerah semua, penuh dengan cahaya. Ya, tahajudnya masya Allah, sholat sunnah isrofnya nggak tinggal, duhanya dilakukan, ya, nggak mau ketinggalan. Ini namanya insya Allah ahli ibadah. Ya Bu ya, amin ya Rabbal. Satu-satunya masjid ini yang jamaahnya mungkin setiap hari atau seminggu sekali sholat sunnah Isra. Ya, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ini adalah kebiasaan yang baik. Makanya kita sambil menunggu sholat sunnah Isra, kita isi dengan waktu kita dengan mengisi hati kita, qalbun kita, mengisi jiwa kita agar bersih. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ini kan hari ini kita sedang membersihkan diri kita, jiwa kita dengan mengaji dan mengkaji. Ya. Orang ngaji itu ya harusnya eling, ya, ingat. Ya. Kita ingat ngaji, jiwa kita sedang dibersihkan. Ya, dengan ilmu, dengan zikir, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di pagi hari ini kita nggak mau ya melepaskan begitu saja waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Makanya ya dianjurkan kita tidak habis subuh itu tidak tidur, ya, baca Al-Quran, zikir, ya, baca sholawat sambil menunggu waktu
beberapa hal ya, tentang doa mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kitab Nasaiul Ibad ya, karya Imam Nawawi Al-Bantahi, di mana di sana dikatakan dalam kitab ini ada sebuah kisah yang dialami oleh Syekh Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar di zamannya, di mana Syekh Ibrahim bin Adham ini pernah tinggal di Baghdad, ya, Basrah, pernah berjalan ke kota Basrah. Beliau, ya, ketika berjalan itu di tengah-tengah pasar didatangi oleh orang banyak, ya, namanya ulama, namanya Syekh, ya, didatangi oleh orang banyak. Nah, orang-orang ini bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, ya Syekh Ibrahim bin Adham, limana, kenapa kami ini telah banyak berdoa kepada Allah, tetapi doa kami tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak mintanya sama Allah tapi kok nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh Ibrahim bin Adham ini, beliau menjawab matat qulubukum min asyrati asya, yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah, doa tidak dijawab oleh Allah, kata Syekh Ibrahim bin Adham, karena hati kalian telah mati. Ya Pak, hati kalian telah mati. Ya, ini hati ini penting Pak. Ya, hati ini di dalam diri kita ini kecil, bagaikan antena sinyal. Ya, kalau kita nonton TV, ya, nonton bola misalkan, kemarin ini kan hobi bola semua. Ya. Itu kalau nggak ada antena, TV nyala nggak? Nyala nggak? Nyala. Masih nyala. Kelihatan gambarnya nggak? Nggak kelihatan gambarnya. Begitulah doa kita. Hati ini kalau mati itu nggak nyambung, ya, nggak nyala TV itu. Ya, makanya hati ini harus senantiasa kita jaga, kita hidupkan. Ya, jangan sampai mati hati ini. Nah, kata Syekh Ibrahim bin Adham, hati-hati kalian itu telah mati sehingga Allah tidak mengijabah doa kalian. Nah, ada 10 sebab hati kalian, kata Syekh Ibrahim bin Adham, itu mati. Ya. Yang pertama, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Yang pertama yang menyebabkan hati kalian mati itu, kata Syekh Ibrahim bin Adham, adalah kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, ini kisah ini mungkin jadi pelajaran buat kita, ya. Agar orang yang kenal dengan Allah, ya Allah, Tuhan kami, tetapi ibadah tidak menunaikan hak-haknya. Hak Allah itu apa? Untuk disembah, kita ibadah. Nah, ini kebanyakan orang mengaku Islam tetapi lupa. Ya, ini alhamdulillah jamaah kita ini gak ada Islam KTP di sini. Alhamdulillah. Ya, makanya nanti kebanyakan masuk surga itu KTP-nya. Ya, KTP-nya Islam, ya, tapi orang Muslimnya sedikit yang masuk surga. Ya, karena itu tadi, ya, tidak menunaikan hak Allah, ibadah. Ya, ini yang pertama. Ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di kemarin habis berpuasa kita Ramadan, ya. Habis Ramadan kita masih beribadah di tempat ini. Ini adalah salah satu menunaikan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah penting. Ya, kita tahu mengenal Allah, tetapi kita juga jangan lupa menunaikan hak Allah. Ini bisa menyebabkan hati kita ini mati karena kenal Allah tapi tidak
yang menyebabkan hati ini bisa mati, ya nggak ada sinyalnya, ya nggak ada koneksinya. Yang kedua ini sebabnya adalah koroktum, ya kitab Allah walam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Ya, ini jadi pelajaran buat kita juga. Ini juga bisa menyebabkan hati bisa mati. Ya. Hati ini bisa mati karena baca Al-Quran tetapi meninggalkan ajaran Al-Quran. Banyak gak di antara kita seperti itu? Ya, baca Al-Qurannya rajin, masya Allah, sampai hatam, ya, hatam sehari 10 kali ya. Ini ada juga yang seperti itu, ada kan? Hatam dibaca Al-Quran, masya Allah, tetapi Al-Quran ajarannya ditinggalkan, ya. Makanya ini yang menyebabkan hati bisa mati karena baca Al-Quran rajin, ya, bahkan ya setiap hari dibaca Al-Quran, tetapi tidak diamalkan. Yang bagus baca Al-Quran itu gini Pak, dibaca, dipahami, ya, lalu ditadaburi, ya. Makanya tadabur itu penting, ya. Lalu setelah itu, ya, bagus bisa kita hafal, lalu kita amalkan. Tingkatannya seperti itu, ya. Tingkatannya seperti itu, Pak. Jadi Al-Quran ini bukan cuma dibaca, tetapi kita amalkan. Makanya Nabi itu bukan cuma hafal Quran, tetapi Nabi itu, ya, Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya seperti Al-Quran. Makanya ada dikatakan Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi apa yang ada di Al-Quran itu ada di dalam diri Nabi itu akhlak Al-Quran. Ya, ini kita umatnya ini belum sampai mungkin seperti Nabi mengamalkan akhlak Al-Quran. Ya Bu ya. Yaitu kalau Nabi itu betul-betul mengamalkan akhlak Al-Quran, ya, dari baca Fatihah terus sampai An-Nas, ya. Itu semuanya ada di dalam diri Nabi. Ada di dalam diri Nabi. Makanya ini penting nih umat Islam memiliki akhlak seperti akhlaknya Nabi Al-Quran. Kita mau seperti itu, kita ingin kita tidak cuma baca tapi bisa mengamalkan. Inilah yang menyebabkan kalau orang baca Al-Quran tidak mengamalkan, hatinya akan mati, ya, tidak punya sinyalnya, ya. Akhirnya doanya nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak, ya, sebab-sebabnya, ya. Mungkin kita mengecek tuh, ada nggak di dalam diri kita itu seperti itu, gitu kan? Ya. Lalu yang ketiga, idda'aitum adawata iblis, ya, wa walitumuhu, ya. Yang ketiga itu kalian mengaku bermusuhan dengan iblis tetapi mengikuti tuntunannya, ya. Kita kata Syekh Ibrahim bin Adham kepada orang-orang itu, kalian mengaku, ya, bermusuhan dengan iblis tetapi kalian, ya, mengikuti tuntunan iblis, ya. Itu di zaman itu diingatin seperti itu, Pak, ya. Kayak apa zaman itu? Zaman Syekh Ibrahim bin Adham, ya. Apalagi zaman kita ini orang bukan lagi, ya, mengikuti tuntunan, jadi jangan-jangan jadi temannya iblis juga, temannya setan, ya. Betul nggak? Ya, banyak kan begitu kan, ya. Jadi jelas, ya, setan itu adu mubin, ya, musuh yang nyata bagi kita. Tetapi kebanyakan orang yang mengaku dirinya bermusuhan dengan iblis, tetapi kalian mengikuti tuntunan kebanyakan.
Ya, ya kalau jangankan zaman dulu, zaman kita sekarang juga banyak. Ya, seperti itu. Ya, sudah tidak lagi bermusuhan. Ya, sudah berteman gitu ya, teman akrab dengan setan. Nauzubillah. Ya. Nauzubillah. Nah, ini yang bisa menyebabkan hati kalian bisa mati, doa tidak diijabah oleh Allah, yaitu kalian mengaku, menyatakan diri kalian bermusuhan dengan iblis, tetapi kalian tapi kalian jadikan mereka iblis itu tuh menjadi tuntunan. Nauzubillah. Makanya kita harus hati-hati nih ya. Iblis itu, Bapak Ibu, setan itu sampai akhir zaman kan goda kita ya. Sudah berjanji di hadapan Allah, ya saya akan menggoda ya umat manusia. Ya, kita semua akan digoda dulu. Ya, akan digoda dari zaman Nabi Adam itu nggak berhenti sampai kita hari ini. Betul nggak? Ya, coba yang saya lihat, ya banyak yang ibadah atau banyak yang nggak ibadah? Nah, banyak yang tidak ibadah. Ya, itu kan salah satunya iblis. Ya, si setan itu menggoda kita sampai akhir hayat kita. Ya, ilal mukhlisin, kata iblis, kecuali orang yang ikhlas, yang nggak bisa digoda oleh setan. Ya, orang yang ikhlas ibadahnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu kata iblis sendiri yang mengatakan, setan itu mengatakan bahwa ya yang nggak bisa digoda adalah orang yang ikhlas. Dalam Al-Quran demikian ya. Sampai ya kita ya akhir hayat kita pun sampai didatangi oleh setan iblis ya. Itu terjadi di akhir hayat kita masih digoda ya. Nah, itu luar biasa. Dulu iblis itu adalah malaikat yang taat, tetapi karena membantah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, akhirnya dia menjadi laknatullah, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit kita pelan-pelan. Nah, yang berikutnya yang keempat ya, yang menyebabkan hati kita mati, hati kalian mati ya, dan doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, idda'aitum hubbur rasul wa taraktum asaruhu wa sunnatuhu ya. Engkau mengaku cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi, tapi meninggalkan ya tingkah laku dan sunnah beliau. Bapak Ibu ya, kita ini disuruh meneladani Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita ini umatnya, umat akhir zaman. Kita ini dikatakan adalah umat akhir zaman. Sudah tidak lagi ada umat yang lain ya. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diperintahkan untuk mengikuti meneladani Rasulullah ya. Dalam ibadah kita dituntut untuk ya melihat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kita udah pernah lihat Nabi salat belum? Udah pernah belum? Dari mana kita tahu cara Nabi salat? Dari para ulama ya, ulama menceritakan bahwa Nabi salat seperti itu. Dari zaman itu ya diceritakan ya dalam kitab-kitab beliau ya diabadikan Nabi seperti ini sholatnya ya. Terus sampai sekarang kita mendapatkan ilmu tentang bagaimana Nabi sholat ya, baru ya akhirnya kita tahu ya, seperti ini sholatnya Rasulullah SAW. Kita ikuti ya ibadah yang Nabi lakukan. Makanya kalian menyatakan diri kalian cinta kepada Nabi, tetapi kalian meninggalkan sunnah tingkah laku beliau ya. Makanya sunnah ini seperti ya sholat isyraq ini kan sunnah, Pak ya. Sholat sunnah ini, isyraq ini sunnah yang Nabi pernah lakukan, tapi banyak dari kita memang sudah meninggalkan
ya sudah banyak meninggalkan. Ya, di sholat sunnah Isra ini pahalanya kan seperti haji dan umroh, taman sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmizi, yaitu hadis yang begitu panjang. Ya, habis sholat subuh duduk dia berzikir seperti ini, ngaji, lalu menunggu waktu waktunya Isra 10 menit setelah Isra sholat sunnah 2 rakaat, itu pahalanya ya seperti kita haji dan umroh, sempurna. Ya ini ya jarang ya mana kita ini menjalankan sunnah ini kan sunnah ya, tapi jarang kita ini mengamalkannya. Alhamdulillah masjid Nurul Ikhlas mengamalkan ya walaupun seminggu sekali ya, alhamdulillah ya bisa kita mengamalkan. Ini juga sunnah Rasul ya, sunnah Rasul ya, yang kita juga ya, dianjurkan untuk menjalankan. Jadi banyak ya, yang sudah ditinggalkan. Ya, sholat tahajud itu wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi kita. Ya, itu lain. Ya, ibadahnya lain. Ya, kalau Nabi sholat malam itu wajib, nggak pernah ditinggalin oleh Rasulullah. Ya, tetapi bagi kita hukumnya sunnah. Ya, makanya alhamdulillah kalau diwajibkan kira-kira waduh banyak yang dosa kita. Itu enggak? Ya. Jangan ke sholat malam, sholat subuh aja banyak yang kesiangan. Ya. Coba dulu kalau 50 rakaat sholat ya kan, Isra Mi'raj itu kan peristiwa yang begitu luar biasa. Nabi diperintahkan awalnya itu sholat 50 rakaat. Itu Nabi Musa dengan umatnya 50 rakaat, Pak. Ya. Nabi Musa di zaman beliau itu sholatnya 50 rakaat. Ya. Kata Nabi Musa, ya, itu gimana ya Nabi Muhammad? Umat sudah 50 rakaat itu banyak yang ditinggalkan. Ya, akhirnya minta lagi sama Allah, ya Allah, kata Nabi Muhammad, tolong diberikan keringanan. Ya, tahu Nabi Muhammad tahu ke depan itu nanti umatnya itu nggak mungkin bisa menjalankan ya berrokaat sholat, makanya cukup ya berapa rakaat kita sholat? 17 rakaat gitu ya. 5 waktu itu 17 rakaat. Itu juga masih berat. Ada yang berat menjalankan ya, sholat subuhnya ada nggak tepat waktu ya, sholat maghrib di jalanan ya, daripada pulang kerja ya, akhirnya ketinggalan juga. Jadi akhirnya inilah yang dialami ya, sholat sunnahnya sholatnya ketinggalan. Makanya peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kita alhamdulillah ya ibadahnya tak terlalu banyak, tetapi pahalanya berlipat ganda. Makanya kita kemarin di Ramadan itu dikasih Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu nggak ada umat-umat yang lain dikasih, nabi-nabi yang lain tidak dikasih, hanya kita Nabi Muhammad dan umatnya ya. Makanya ibadahnya sedikit tapi pahalanya banyak. Makanya umur kita kan gak panjang-panjang ya Bu ya, umur kita kan gak begitu panjang. Akmal ummati baina sittina wa syab'in. Umur kita tuh rata-rata 60 sampai 70 umatnya Nabi Muhammad ya. Kalau umat yang lain sampai ratusan tahun ya. Umat Nabi Nuh sampai 300 tahun, Nabi Nuh 300 ya. Panjang-panjang umur semua, ribuan tahun umurnya gitu kan ya. Tapi ibadahnya bisa kita kalahkan kalau kita ibadah di bulan Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu bisa kita kalahkan ibadah mereka umat-umat yang dahulu dengan kita sekarang. Itulah yang bedanya spesial kita di akhir zaman ini. Nah, kita mengaku, ya kamu mengaku cinta Rasul, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Banyak sudah meninggalkan sunnahnya kan? Ya, sudah tidak diikuti lagi nabi kita. Ini penting ya.
pagi dan sore hari itu sunnah. Ya. Makan, mandi itu banyak sunnah Nabi itu. Tapi orang sudah banyak tinggalin. Ya. Banyak sunnah-sunnah Nabi bukan hanya di tempat sholat. Ya, ketika makan ada sunnah Nabi. Ketika mandi di situ juga ada sunnah Nabi. Ya, ketika kita ya beraktivitas itu juga ada sunnah Nabi. Baik. Ya, yang kelima, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa hati kamu mati sehingga doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, idda'aitum hubbul jannah wa lam ta'malu laha. Kata beliau, kalian mengaku cinta surga, pengen masuk surga tetapi tidak berbuat menuju kepadanya. Ini juga ya diingatkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham kepada orang-orang saat itu bahwa kalian mengaku ingin cinta masuk surga tetapi kalian tidak berbuat menuju kepadanya. Ini luar biasa ya. Pengen masuk surga tetapi sholat subuh bangun subuhnya susah ya. Pengen masuk surga disuruh ngaji ya susahnya minta ampun ya. Ada kayak gitu ya, ada nggak? Disuruh puasa banyak bukan ada lagi banyak gitu kan. Disuruh puasa banyak ya bolong-bolong puasanya ya. Itu kan padahal dia aku pengen masuk surga, cinta kepada surga tetapi tidak berbuat menuju kepadanya. Jadi ini hidup ini Pak penuh ujian. Makanya Nabi dalam hadisnya ujibatil jannah bil makarih wa ujibatin nar bisyahwati. Kata Nabi, surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak enak. Ya Bu ya. Surga itu diliputi dengan sesuatu bil makarih. Kata Nabi dalam hadisnya, sesuatu yang tidak enak, yang enggak kita suka. Ya. Makanya ibadah itu, sholat malam itu banyak orang yang enggak suka. Kalau malam lagi enak-enaknya tidur, suruh bangun. Sesuatu yang enggak enak kan. Apalagi ya, puasa, lapar-lapar, menahan lapar. Itu kan ada orang kan berat rasanya kan enggak enak gitu kan. Itu sesuatu surga itu diliputi yang enggak enak kan. Yang enggak enak-enak ya. Yang tidak ya. Tetapi sebaliknya, wa ujibatin nar bisyahwati. Tetapi sebaliknya neraka itu selalu diliputi dengan sesuatu yang syahwat, yang serba enak-enak. Betul enggak? Ya. Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang serba enak. Ya kan? Nah kan banyak yang ke situ sekarang, ya. Enak-enak semuanya gitu kan. Enggak sholat, katanya enak gitu kan. Ya. Nah itu neraka itu. Ya, itu neraka sesuatu yang diliputi yang serba enak-enak. Ya. Maksiatan gitu kan. Katanya itu enak tadi. Karena itu diliputi dengan neraka itu selalu diliputi dengan sesuatu yang serba enak. Nah, di sini diingatkan oleh beliau Syekh Ibrahim bin Adham, kalian mengaku cinta kepada surga, tetapi kalian tidak mengamalkan. Ini yang menyebabkan hati kalian menjadi mati. Ya, hati kalian menjadi mati dan doa tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam, ya masih ada 4 lagi, ada 5 lagi. Idda'aitum khaufun nar wa lam tantahu 'anil dzunub. Kalian mengaku takut kepada neraka tetapi tidak mengakhiri perbuatan dosa. Ya, ngaku takut kepada neraka. Ya, kan ada filmnya sekarang, siksa neraka, apalagi siksa kubur. Ya, saya cuma baca beritanya aja sih, belum nonton itu. Ya, tapi laris aja tuh banyak yang nonton. Ya, ada siksa kubur, siksa neraka. Waduh, itu serem banget itu kan. Takut, ya. Banyak orang kan ditakut-takutin tuh jadi pada ingat, ya. Kalau ditakut-takutin jadi pada ingat, ya. Ingatnya sebentar, besok udah lupa lagi. Udah maksiat lagi. Kan kebanyakan kita ini tobat apa tuh? Sambel. Ya Bu ya. Tobat sambel. Ya, kalau di masjid, Masya Allah ingat, ya
masjid, ya. Mudah-mudahan jamaah nggak kayak gitu, jamaah sini kan, ya. Masih ingat Om? Tapi orang kebanyakan begitu tobat sambal, ya. Pedesnya sekali, enak, udah gak mau kapok lah pedes, besoknya mencobain lagi sambal. Begitu tuh namanya, orang tobatnya tobat sambal. Pedesnya kapok sebentar, ya. Saya kapok pedas, tapi besok cobain lagi. Nah itu makanya mengaku kepada, ya takut kepada neraka, tetapi tidak mengakhiri perbuatan dosa. Ya, hati-hati itu. Ya, orang yang merasa ini dosa kecil, padahal ya tidak ada dosa kecil yang dilakukan lama-lama menjadi dosa besar. Kecil akhirnya menumpuk jadi dosa besar. Ini yang menyebabkan hati mati, Pak. Hati-hati, hati ini bisa gelap. Hati ini bisa gelap, ya, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Nah yang berikutnya, ya, masih sedikit lagi waktu. Iddaitum annal maut haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kalian mengaku, kata Syekh Ibrahim bin Adham kepada orang-orang yang bertanya kepada beliau, kalian mengaku bahwa kematian itu hak, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ya. Kita semua ini camat semua ya, betul nggak? Camat betul nggak? Kalau capres kemarin bisa ada yang jadi, bisa ada yang enggak kan? Namanya capres. Nah kalau camat kan sudah pasti calon semuanya. Ya calon apa tuh? Mau jawab kencang takut sebentar lagi katanya. Kita insya Allah panjang umur semua di sini, amin. Itu mengaku kalian, ya kematian itu kan hak. Kita tahu semua ini, kita semua bakal menghadap Allah, ya bakal menemui ajal kita. Kita tahu kita akan menemui ajal kita di mana, ya. Nah, kalian tahu kata Syekh Ibrahim Adham, kematian itu hak, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri. Katanya kan kita disuruh menyiapkan diri, ya. Ya, bukan ingat mati. Aksiru zikrahani biladzat, kata Nabi, perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Ya, apa yang dinamakan memutuskan kelezatan apa? Kematian. Ya, itu sudah habis, Pak. Ya, nikmat makan, nikmat tidur, minum itu sudah selesai kalau sudah datang kematian. Makanya Nabi katakan perbanyak olehmu mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Ya, kelezatan itu kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai kalian menemukan yang namanya al-yakin, yaitu kematian. Jadi nggak pernah berhenti itu, kita terus ya beribadah, ya, dan ingat kematian. Bukan ingat mati bukan gitu. Ya. Zikirnya mati bukan. Tapi mempersiapkan diri dengan ibadah menuju, ya intinya mempersiapkan diri untuk menghadapi, bekal diri untuk menghadapi kematian. Nah yang kedelapan, ya masih ada 10 menit lagi ya. Istaghaltum bi uyubi ghairikum wa taraktum uyubi anfusakum. Nah yang menyebabkan hati kalian mati, kata Syekh Ibrahim bin Adham, dan juga mengakibatkan menyebabkan doa tidak diijabah oleh Allah, yaitu kalian sibuk, ya, meneliti aib orang lain tetapi melupakan aib dirimu sendiri. Bahaya, jangan sampai ada di dalam diri kita. Ya, sekarang zamannya luar biasa. Ya, senang ya ngomongin orang tetapi nggak senang ngomongin diri sendiri. Itu enggak? Ya, nggak lihat aibnya diri sendiri. Itu nggak, Bro? Banyak nggak sekarang orang ngomongin aib orang lain tetapi dia nggak lihat aibnya sendiri. Kita ini kan punya aib, betul nggak? Tuba, kata Nabi, tuba man syaghalahu aibu an uyubinas. Sungguh beruntung orang yang sibuk dengan aibnya diri sendiri, ya, daripada ya aib orang lain. Betul nggak? Ini kita harus perhatikan. Ya. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, ini menyebabkan hati bisa mati itu orang sibuk melihat aib orang lain. Ya. Zaman sekarang ini kan
Jangankan aibnya udah dibuka-buka semua. Ya. Padahal Islam gak ngajarin kayak gitu, tutup aib. Ya Bu ya. Jangankan yang besar Pak. Dulu zaman Nabi, mohon maaf, ada sahabat ya buang angin, ya Bu ya, mohon maaf. Lagi ngobrol buang angin, itu Nabi tutup-tutupin tuh. Ya, sehingga dia gak malu. Ya, kalau kita kan Masya Allah itu dibuka tuh aibnya tuh kamu itu Nabi nutupin tuh aib, itu kan aib ya, malu kalau dia tahu kan jadi malu ya. Itu beliau ngajarin sekecil sampai segitunya, sekecil itu beliau menutupi aib sahabatnya. Bagaimana dengan kita yang saat ini zamannya Masya Allah ya, di media televisi aib dibuka sampai sebegitunya, nauzubillah. Ini yang menyebabkan hati bisa mati. Ya. Yang berikutnya, yang ke-9, ya, 2 lagi. Ya. Takuluna rizqallah wa tashkuruna. Kalian makan rizki Allah tetapi tidak bersyukur kepadanya. Ini yang bisa menyebabkan hati juga bisa mati, doa gak dijawab oleh Allah. Banyak gak orang yang kufur nikmat? Banyak gak? Banyak gak orang yang kufur nikmat? Lebih banyak orang yang bersyukur atau lebih banyak orang yang tidak bersyukur? Banyak yang kufur nih. Makanya di Al-Quran diingetin terus juga. Ya, diingetin. Ya. Dikatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit orang yang bersyukur. Ya, sedikit orang yang bersyukur. Ya. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Banyak kenapa Allah kasih ingetin ayat itu? Pastinya orang tuh banyak yang kufur nih. Makanya sampai sekarang ya, ayat itu diingetin. Ya, karena Allah tahu orang kebanyakan yang enggak bersyukur. Nikmat. Allah banyak kasih nikmat ke kita kan? Allah kasih nih. Saya mau tanya, kira-kira kita bisa ngitung nikmat Allah nggak? Bisa nggak kita ngitung dari bangun tidur sampai tidur lagi? Berapa nikmat yang Allah kasih ke kita? Ribuan, ratusan, jutaan, miliaran, triliunan? Banyak nggak nikmat yang Allah kasih ke kita? Bisa nggak kita ngitung? Nggak bisa. Ya, ini makanya kita hanya diminta untuk bersyukur. Ya, kalau bahasa kita berterima kasih. Ya. Walam yashkur qalil, barang siapa yang nggak bersyukur atas sedikit nikmat Allah, dia nggak akan bersyukur atas nikmat yang banyak. Makanya sedikit kecil apapun nikmat itu, alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah kita dikasih hidup aja bersyukur. Ya, nggak usah mikirin masalah. Ya Allah, banyak masalah, banyak ujian. Usah mikirinnya nikmat Allah. Gak sebanding tuh antara ujian dengan nikmat Allah tuh gak sebanding. Nah, karena waktu satu lagi. Yang terakhir, tadfanuna mautakum wa la ta'tabaruna bihim. Nah, yang terakhir yang bisa menyebabkan hati kalian mati. Ya, bahaya nih. Ternyata hati bisa mati. Dan doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 yang terakhir, kalian mengubur orang-orang yang mati, yang meninggal di antara kalian, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Ya, kita kan sering tetangga kita meninggal, kita nguburin orang gitu kan. Ya kan? Kita sering nganterin orang ke pemakaman, nguburin orang yang sudah meninggal. Ingat, harusnya kita ingat tuh ya Allah. Ya, kita ingat suatu saat kan kita seperti itu. Gantian. Ya, kita harus ingat tuh ya Allah, harus ingat. Ya, apa yang kita lihat, ya, kita ya mengantarkan orang yang meninggal, menguburkan, suatu saat kita juga akan berada di posisi itu. Ingat, ini bisa hati kita ini. Kalau ingat kayak begitu, hati kita ini bisa ya tidak mati, hidup hati kita. Hati kita hidup. Bapak Ibu sekalian, inilah yang menyebabkan doa-doa tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati ini bisa mati dengan 10 sebab tadi. Ya,
Mungkin jadi bahan introspeksi diri kita, apa yang dialami oleh orang-orang di zaman Syekh Ibrahim bin Adham yang bertanya kepada beliau, ya karena banyak permintaan sama Allah, minta banyak sama Allah tapi kok nggak dijawab ya Allah, nggak banyak dijawab. Ini jadi bahan renungan bagi kita. Mungkin juga kita minta sama Allah nggak dijawab, ya. Minta sama Allah doa kok nggak dikabulkan. Mungkin ada sebab-sebab ini yang dilakukan oleh kita. Jadi bahan introspeksi, ya renungan, ya agar